Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hukum perjanjian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yasfa Bima Aulia Maharani dengan NIM 110. Saya Ulia Zazabila Aziza, NIM 115. Saya Alfi Pramudita dengan NIM 118. Simak dengan baik-baik ya teman-teman. Terima kasih. Nah, yang pertama adalah pengertian. Apa itu perjanjian? Jadi, menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan ketika satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Jadi, perjanjian ialah kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Kemudian, untuk lahirnya perjanjian dapat terjadi karena dua hal. Menurut ketentuan dalam pasal 1223 KUH Perdata, perjanjian dapat timbul karena yang pertama, persetujuan atau overcomes, dan yang kedua, undang-undang. Kemudian, hubungan antara perjanjian dan perikatan. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hak dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Menurut Subekti, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan, sehingga perjanjian adalah sumber dari perikatan itu sendiri. Jadi, perikatan merupakan suatu hubungan hukum, sedangkan perjanjian ialah perbuatan hukum. Apa perbedaannya perjanjian dengan perikatan? Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan ketika satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang selalu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Unsur-unsur perjanjian. Unsur-unsur perjanjian mengenai suatu perjanjian dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, dilihat dari pengertian perjanjian. Apabila melihat dari dalam KUH Perdata, akan menemukan definisi dari suatu perjanjian dalam pasal 1313 yang mengatur suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana suatu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Dalam hal ini, unsur-unsur perjanjian berdasarkan pengertian perjanjian terdapat 5 unsur. Yang pertama ada pihak-pihak, sedikitnya 2 orang. Pihak-pihak ini disebut sebagai subjek hukum berupa manusia pribadi atau badan hukum yang mampu cakap atau berwenang melakukan perbuatan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang. Bagi manusia pribadi, cakap di sini berarti sudah dewasa atau sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, adanya persetujuan dari pihak-pihak. Persetujuan disinilah bukanlah perundingan, melainkan hasil dari perundingan itulah menjadi persetujuan. Yang ketiga, adanya tujuan yang harus dicapai. Tujuan yang hendak dicapai ini umumnya adalah untuk memenuhi kebutuhan para pihak, yaitu kebutuhan yang dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Dan tujuan itu tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum kesusilaan dan tidak boleh bertentangan oleh undang-undang. Yang keempat, adanya bentuk tertentu. Bentuk ini ditentukan karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk dari suatu perjanjian secara umum adalah lisan dan tertulis. Yang kelima, ada syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini sangat penting dalam suatu perjanjian karena syarat ini menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Unsur-unsur perjanjian yang kedua dilihat dari syarat-syarat perjanjian. Yang pertama ada unsur essentialia, yaitu harus mutlak ada di dalam perjanjian. Tanpa adanya unsur ini, perjanjian dianggap tidak ada atau tidak pernah ada. Yang kedua ada unsur naturalia, yaitu unsur yang lazim melekat pada perjanjian, di mana kalau unsur ini tidak dimasukkan dalam perjanjian, unsur ini akan melekat dalam perjanjian. Yang ketiga ada unsur accidentalia, yaitu unsur yang secara tegas dan jelas disebutkan dalam perjanjian karena unsur ini menjadi isi dari suatu perjanjian.
Unsur-unsur perjanjian yang kedua dilihat dari syarat-syarat perjanjian. Yang pertama ada unsur essentialia, yaitu harus mutlak ada di dalam perjanjian. Tanpa adanya unsur ini, perjanjian dianggap tidak ada atau tidak pernah ada. Yang kedua ada unsur naturalia, yaitu unsur yang lazim melekat pada perjanjian, di mana kalau unsur ini tidak dimasukkan dalam perjanjian, unsur ini akan melekat dalam perjanjian. Yang ketiga ada unsur accidentalia, yaitu unsur yang secara tegas dan jelas disebutkan dalam perjanjian, karena unsur ini menjadi isi dari suatu perjanjian. Selanjutnya, syarat sah perjanjian. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Syarat perjanjian dinyatakan sah yang pertama ialah kesepakatan, yang artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Yang kedua, kecakapan para pihak. Pada dasarnya, semua orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang dimaksud suatu hal tertentu dalam syarat sah perjanjian ialah objek perjanjian, yaitu prestasi. Misalnya, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dan yang terakhir ialah sebab yang halal. Yang dimaksud sebab yang halal ialah isi dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan dengan ketertiban umum. Dari keempat syarat tersebut, masing-masing dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif ialah syarat pertama dan syarat kedua, dan syarat objektif ialah syarat ketiga dan syarat keempat. Kemudian, akibat dari syarat subjektif yang tidak terpenuhi adalah perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan akibat jika syarat objektif tidak terpenuhi adalah perjanjian batal demi hukum. Asas-asas perjanjian. Terdapat 5 asas dalam perjanjian. Yang pertama, asas konsensualisme, yaitu para pihak mengadakan perjanjian harus sepakat dalam setiap isi atau hal-hal pokok dalam perjanjian. Asas ini terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak. Dalam hal ini, semua persetujuan atau perjanjian harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini terdapat pada pasal 1338 KUH Perdata. Yang ketiga, asas pacta sunt servanda. Asas pacta sunt servanda yaitu berarti janji yang harus ditepati. Yang keempat, asas itikat baik. Itikat baik bermakna melaksanakan perjanjian dengan maksud itikat yang baik. Yang kelima, asas kepribadian. Asas ini yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan atau membuat kontrak hanya kepentingan pribadi atau perseorangan saja. Asas ini terdapat pada pasal 1315 KUH Perdata dan 1340 KUH Perdata. Kemudian, bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perjanjian tertulis dan juga perjanjian lisan atau perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Perjanjian tertulis dapat dibedakan lagi menjadi 3. Yang pertama ialah perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Yang kedua, perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Dan yang terakhir ialah perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Contoh dari perjanjian tertulis ialah perjanjian sewa menyewa rumah yang di dalamnya mencantumkan durasi mengenai sewa dan biaya sewa. Sedangkan perjanjian lisan ialah perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang kesepakatannya cukup dengan lisan saja. Bila mana suatu hari timbul sengketa, perjanjian ini sulit untuk dibuktikan karena hanya bergantung pada kesaksian para saksi. Contoh dari perjanjian lisan ialah Budi meminjam buku kepada Andi dan berjanji untuk mengembalikannya minggu depan. Perjanjian dibedakan menjadi 2. Yang pertama, perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang dikenal memiliki nama dan diatur secara khusus dalam KUH Perdata atau peraturan perundang-undangan lainnya. Perjanjian bernama ini sifatnya mengatur. Para pihak boleh menyepakati hal-hal yang berbeda dari yang diatur dari undang-undang selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesesuaian. Namun, jika para pihak tidak mengatur satu hal, maka aturan dalam undang-undang yang berlaku. Contoh dari perjanjian bernama. Yang pertama, jual beli. Ini sudah diatur dalam pasal 1457 KUH Perdata. Perjanjian di mana satu pihak atau penjual mengikatkan diri kepada pembeli untuk membayar harga yang telah disepakati. Contohnya dalam kita di kehidupan sehari-hari itu seperti kita beli sayur, seperti kita beli
peralatan sekolah seperti itu ke toko atau ke penjual sayur seperti itu. Yang kedua, sewa menyewa. Diatur dalam pasal 1548 KUH Perdata. Perjanjian ini, satu pihak ini yang menyewakan memberikan kenikmatan suatu barang pada pihak lain atau disebut dengan penyewa selama waktu tertentu dengan pembayaran harga sewa. Seperti kita menyewa ruko, kita ngekos, seperti itu. Yang kedua, perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata atau perundang-undangan. Perjanjian ini lahir dari berkembang dalam praktis bisnis dan kehidupan masyarakat sebagai perwujudan asas kebebasan. Perjanjian tidak bernama, contohnya seperti sewa guna usaha. Perjanjian antara perusahaan pembiayaan dengan nasabah untuk penyediaan barang modal yang digunakan selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa di akhir sewa. Terus biasanya memiliki hak opsi untuk membeli barang tersebut. Yang kedua, waralaba. Perjanjian di mana memiliki merek dagang atau sistem bisnis memberikan hak kepada orang lain, franchise, untuk menggunakan merek dan sistem tersebut dengan imbalan biaya tertentu seperti yang kita temui di pinggir jalan seperti teh kot. Berakhirnya perjanjian atau perikatan diatur dalam pasal 1381 KUH Perdata. Yang pertama disebabkan oleh pembayaran, kedua penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Yang ketiga pembaruan utang atau novasi. Yang keempat perjumpaan utang atau kompensasi. Yang kelima percampuran utang atau konfusio. Yang keenam pembebasan utang. Yang ketujuh musnahnya barang yang terutang. Yang kedelapan kebatalan dan pembatalan. Yang kesembilan berlakunya suatu syarat batal. Yang kelima lewatnya waktu. Maksudnya yang ke-10. Tujuan perjanjian pada dasarnya adalah untuk menciptakan suatu akibat hukum yang mengikat para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Perjanjian dipandang sebagai sarana untuk memberikan kepastian hak dan kewajiban di antara para pihak, sehingga hubungan hukum yang timbul dapat berjalan secara imbang dan adil. Tujuan terkandung dalam suatu perjanjian harus bersifat sah, artinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum. Selain itu, tujuan perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan, sehingga isi-isi perjanjian benar-benar diwujudkan dalam kenyataan. Dengan adanya tujuan yang sah dan pasti, perjanjian tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kepentingan masing-masing pihak, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang menjaga ketertiban dalam hubungan sosial dan ekonomi masyarakat.